Selamat pagi Pak Sinu. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yaitu terkait pendidikan karakter pada anak sekolah dasar untuk mencegah tindakan pembulian dalam lingkup pendidikan. Sekolah dasar merupakan fase pertama seorang anak dalam tingkatan pendidikan. Di sini kita harus membangun suasana yang baik sehingga anak akan mendapat pengalaman yang baik. Akan tetapi apabila kita membangun suasana yang buruk, anak akan mendapat pengalaman juga yang tidak bagus. Sebelum kita masuk dalam materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya yaitu Maria Virgin Eusebia Loro. Saya biasa dipanggil Virgin. NIM saya 2411340023 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagian-bagian makalah. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan terkait pengajaran pendidikan karakter pada anak sekolah dasar, jenis-jenis tindakan bullying, faktor pendorong seorang anak melakukan bullying, peran-peran dalam tindakan bullying, peran guru sebagai pendidik dan orang tua dalam mengatasi dan mencegah tindakan bullying pada anak. Kemudian yang bagian yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, kita akan masuk dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Mengapa saya memilih topik ini sebagai penelitian saya? Karena di Indonesia, sesuai riset yang saya lakukan pada tahun 2023 itu, kasus tindakan bullying pada tingkatan SD itu yang terbanyak, sekitar 26% telah terjadi kasus pembulian. Sehingga saya mengaitkan pendidikan karakter dengan tindakan bullying. Mengapa sih pendidikan karakter tuh ada kaitannya dengan tindakan bullying? Karena pendidikan karakter itu berkaitan dengan perilaku. Nah, di sini dengan adanya pendidikan karakter, perilaku-perilaku anak akan dibimbing agar dia akan berperilaku dengan baik, dan juga dari perilakunya yang baik itu akan mencegah atau mengatasi tindakan bullying. Dari latar belakang ini saya merumuskan menjadi beberapa pertanyaan, yaitu apa saja pendidikan karakter yang perlu diajarkan pada anak sekolah dasar, apa saja jenis-jenis tindakan bullying yang perlu diketahui anak, apa saja faktor pendorong seorang anak melakukan bullying, apa saja peran dalam tindakan bullying, dan bagaimana peran guru sebagai pendidik dan orang tua untuk mencegah dan mengatasi tindakan bullying pada anak. Mohon maaf, di sini saya melakukan kesalahan, yaitu bukan guru bimbingan konseling, tetapi menurut saya semua guru itu perlu ada peran untuk mengatasi atau mencegah tindakan bullying. Kemudian tujuan dari penelitian ini, tujuan utamanya yaitu untuk mencegah dan mengatasi tindakan bullying. Akan tetapi ada tujuan-tujuan lainnya, yaitu kita dapat mengetahui jenis atau bentuk-bentuk tindakan bullying sehingga kita mengetahui bahwa perilaku-perilaku yang diberikan kepada kita itu termasuk bullying apa tidak. Kemudian kita mengetahui apa saja peran orang tua dan guru untuk mengatasi dan mencegah tindakan bullying dalam lingkup sekolah. Kemudian saya juga melakukan perbandingan dengan peneliti-peneliti lainnya yang tidak terlepas dari topik saya, yaitu pendidikan karakter terhadap anak sekolah dasar. Kemudian metode penelitian saya melakukan dalam 3 tahap, yaitu penjaringan data, di mana saya mencari atau meriset di internet, jurnal-jurnal dan juga buku-buku elektronik, koran. Kemudian saya menganalisis data, saya meringkas
saya mencari materi-materi yang penting yang bisa saya masukkan. Kemudian saya sajikan dari hasil analisis yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk pembahasan yang pertama, pengajaran pendidikan karakter pada anak sekolah dasar. Pendidikan karakter ini sangat penting. Sudah saya jelaskan bahwa pendidikan karakter itu berkaitan dengan tindakan bullying. Pendidikan karakter, pengajaran ini secara tidak sadar atau secara tidak langsung akan membentuk atau membangun kesadaran diri anak agar dia saling menghargai antar sesama, sehingga ketika dia sudah dapat menghargai dengan sesama temannya, hal itu akan mencegah tindakan bullying terjadi. Kemudian pembahasan yang kedua, jenis-jenis tindakan bullying. Tindakan bullying ini dibagi menjadi dua, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan verbal. Untuk fisik itu salah satu contohnya seperti kekerasan atau pelecehan seksual, karena itu hal yang merusak tubuh kita atau yang menyakiti tubuh kita. Sedangkan verbal itu menyerang lebih kepada mental kita, seperti kata-kata itu bisa secara langsung maupun perantara seperti media sosial. Kemudian faktor pendorong seorang anak melakukan tindakan bullying. Anak melakukan tindakan bullying itu karena dia merasa dirinya tidak aman. Kemudian yang kedua, karena kurang adanya kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, itu bisa terkait dengan pola asuh dari orang tua. Kemudian yang keempat, peran-peran dalam tindakan bullying. Di sini perannya terbagi menjadi tiga, yaitu pelaku, korban, dan juga saksi mata yang melihat kejadian atau melihat tindakan bullying. Nah, di sini saksi mata atau orang yang sudah melihat atau sedang melihat tindakan bullying itu akan berpotensi ia menjadi pelaku. Mengapa saya mengatakan hal tersebut? Karena dia tidak mau menjadi korban. Dia tidak mau menjadi seperti temannya yang dibully, sehingga dia akan melakukan hal tersebut untuk mengamankan dirinya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih peran guru sebagai pendidik dan orang tua dalam mengatasi dan mencegah tindakan bullying pada anak? Di sini guru harus menghargai dan mendengar dengan baik cerita dari siswa. Kemudian orang tua pun harus mengetahui sikap-sikap atau karakteristik sosial anak itu seperti apa. Orang tua juga perlu mengedukasi anak terkait pendidikan bullying, sehingga anak itu tahu jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, sehingga anak juga dapat mengatasi tindakan bullying apabila dia mengalami hal tersebut. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pendidikan karakter itu penting untuk mencegah dan mengatasi tindakan bullying dalam lingkungan sekolah. Saran saya, orang tua dan guru harus selalu mendidik dan membimbing anak agar berperilaku baik sehingga dapat mencegah tindakan bullying. Selain itu, orang tua juga harus mengetahui bagaimana perkembangan perilaku anak. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya.